Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 9, saya Muhammad Nurdin, ada Ibu Ida yang paling tulis ya. Sebagai kameramen akan menjelaskan tentang penyebab perceraian dan upaya pencegahannya. Next. Konon gara-gara cerai kemarin. Perceraian dalam Islam. Kita akan memulaikan sedikit. Siapa ini? Perceraian dalam Islam ini ada satu peristiwa yang menyedihkan bagi seorang pasangan. Padahal dalam Islam ini sangat ditakutkan yang perceraian. Oleh karena itu ketika ada sedikit gesekan dalam keluarga, maka hal yang sangat ya, dalam perceraian ini harus dihindari. Next. Kita perlu melihat kenapa keluarga itu bisa cerai. Kita lihat penyebabnya, salah satunya bahwa dalam perspektif Islam antara lain ketidakcocokan dalam pola pikir antara si A, si B, suami, istri. Terus egois banget ya. Udah haluan. Yang satu egois, yang satu Kemari. ya akhirnya lama-lama nggak cocok dalam mendidik anak pun sama. Si A atau suami pengen mendidik anak harus di lembaga ini, si ibu harus mendidik anak di lembaga ini. Harus ketuh dua-duanya nih. Akhirnya nggak beres juga di situ. Kemudian yang berikutnya komunikasi yang kurang buruk. Asingnya. Kalau kita lihat di ayat Al-Quran misalkan suami istri atau ayah ke anak pun ada dalam Al-Quran. Contoh misalkan kalau kita lihat kisah Nabi Ibrahim, falamma balagha ma'asahu qala ya bunayya inni ra'aytu fil manam. Ini kan cerita ketika Nabi Ibrahim bermimpi bahwa dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Coba kalau misalkan Nabi Ibrahim mimpi itu langsung datang dari Allah, langsung dia datang ke anaknya langsung disembelih tanpa ada komunikasi dengan anaknya, dengan istrinya, maka akan hancur ceritanya. Oleh karena itu komunikasi ketika ada satu titik api di keluarga harus dikomunikasikan baik kepada pihak suami, istri ataupun kepada anak. Kemudian komunikasi itu sama dikisahkan dalam Al-Quran. Contoh wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Ini kan mengisahkan tentang bagaimana mendidik anak supaya tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi antara ayah kepada anak. Kemudian penyebab perceraian antara lain kekerasan dalam rumah tangga. Malah kita sudah lihat. Mungkin kekerasan ini antara lain mungkin faktor ekonomi atau faktor si dari pihak suami yang kurang semangat, kurang memuaskan ya. Keras. Kalau perempuan kan sukanya yang keras, yang panjang, yang keras gitu ya. Yang lama. Langsung kayak tepuk tangan. Diterusin. Mana ya? Kemudian ada faktor eksternal, mungkin ada pihak ketiga atau pihak tetangga. Ketika ada konflik di rumah tangga, sedikit keluarga ikut campur, ada mitoha ikut campur di situ. Ya. Akhirnya terjadilah penyebab perceraian. Pelakor. Ya, pelakor. Next. Dulu. Kemudian apa upayanya? Upayanya kita lihat dalam Islam terdapat berbagai upaya pencegahan perceraian, antara lain meningkatkan komunikasi. Itu betul. Kalau tadi kisah Nabi Ibrahim ketika dia bermimpi untuk menyembelih anaknya, kalau nggak ada komunikasi, udah hancur di situ. Kita pun sama. Kalau dalam sehari nggak ada komunikasi, ya ada perasaan suuzon atau suul khotimah. Suuzon. Kenapa kita sama suami istri semakin lama semakin sayang karena setiap hari ada ketemu komunikasi.
Kemudian yang berikutnya membina keharmonisan rumah tangga. Ya, biasanya bina itu sering diajak keluar. Dalam Al-Quran, fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Perempuan itu obatnya cuma dua. Satu, fantasyiru, artinya bertebaran, kita ajak jalan-jalan. Selain healing-healing, kita ajak wabtaghu min fadlillah, ajak shopping, walaupun cuma di Somai doang. Jadi memang solusinya Al-Quran itu menjadi solusi untuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu. Jadi ketika suami istri bete, Apa dia dia? kita fantasyiru, ajak keliling, ajak jalan-jalan. Dan yang kedua, wabtaghu min fadlillah, cari tuh rezeki Allah dengan membeli ini, beli atau shopping dan lain-lain. Kemudian memperkuat iman. Memperkuat iman ini ya dengan kita sering datang ke hadir majelis taklim, memperkuat iman kita dengan silaturahim. Akhirnya kita banyak berbicara, banyak mengambil ibrah dari pelajaran setiap yang kita lihat atau kita dengar. Kita silaturahim pun sama. Kita ribut dengan suami istri ketika melihat tetangga ada yang lebih ekonominya lebih rendah. Akhirnya kita berpikir ya alhamdulillah kita masih cukup, bersyukur di situ. Kemudian takwa juga sama dengan membangun keluarga yang harmonis dengan takwa. Kemudian keluarga dan masyarakat juga memiliki layar. keluarga ataupun masyarakat harus mendukung. Ya, mendukung. Jadi ketika ada konflik diselesaikan di rumah tangga dulu. Kalau tidak sanggup baru kita minta solusi kepada orang yang lebih kita percayai. Gitu. Akhirnya konflik rumah tangga pun dapat kita selesaikan. Next. Nah, bagaimana tuntutan Islam? Baik di dalam Al-Quran ataupun di hadis sudah kita sama-sama tadi jelaskan. Di hadis pun sama, kita diperintahkan untuk menikahkan perempuan itu dengan empat alasan. Yang paling utama adalah alasan agama. Ketika agama itu menjadi dasar dalam pernikahan, maka semuanya pun akan hilang di situ karena agama. Makanya ketika kita mau menikah, kita niatin agama, berarti ibadah di situ. Maka kita niatkan ketika pasangan suami istri menikah itu menempatkan pasangan sebagai manusia biasa atau diri pun sebagai manusia biasa. Akhirnya apa? Ketika dia menempatkan diri dia sebagai manusia biasa, dia bukan malaikat yang ketika datang ke rumah, berantakan rumah, istri sebagai manusia. Akhirnya aku salah terus. Istri sebagai setan, suami sebagai malaikatnya. Atau sebaliknya, istri menganggap diri sebagai malaikat, suami sebagai setan. Akhirnya salah terus tuh suami. Pulang kerja bawa uang sedikit, marah istri, kurang gede. Akhirnya istri kurang gede. Jadi nggak bawa uang pun marah. Maka kita menempatkan pasangan kita sebagai manusia, kadang salah, kadang benar. Kalau salah ya kita bisa tutupin, kalau benar itu kita syukuri. Kemudian next. Bagaimana peran keluarga dan masyarakat? Keluarga dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan rumah tangga. Betul. Satu gesekan saja ada ya komunikasi yang kurang baik atau dari tetangga atau dari keluarga kita sendiri terhendus bahasa atau isu-isu yang tidak benar, itu akan menjadi keretakan dalam rumah tangga atau perceraian. Kemudian di lingkungan sekitar pun sama. Baik ketika tetangga bilang seperti ini seperti itu pun akan menjadi bumerang buat kita. Maka cara mengatasinya adalah memperkuat hubungan kita dengan suami istri. Kalau suami istri bahkan anak sudah kuat, maka fondasi selanjutnya pun akan dibina lebih. Kita harapkan sakinah mawaddah warahmah. Next. Nah, kesimpulannya, perceraian dalam perspektif Islam merupakan hal yang dibolehkan boleh, namun harus dilakukan dengan cara yang adil. Jadi kalau misalkan si perempuan atau si laki-laki itu tidak memberikan nafkah lahir batin, boleh. Bahkan sampai sempat nusyud ya. Nusyud itu maka jalan tengahnya adalah dengan bercerai. Karena sudah bisa dileraikan. Kalau kemarin masih bisa ya. Nah, upaya pencegahan perceraian melibatkan komunikasi yang baik. Jadi islah. Nah, islah jadi itu. Jadi islah komunikasi. Bina keharmonisan. Akhirnya di start lagi dari nol. Kita bina lagi kembali.
kemudian memperkuat keimanan serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau jalurnya jalur agama, dasarnya pondasi agama, niatin karena ibadah, insyaallah apapun akan bernilai ibadah di mata Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian dari kelompok kami, kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempol.